kita ini lahir ke dunia ini dari ibarat kata kalau boleh sperma lah. Kita manusia ini baik laki perempuan pun dari sperma yang menyisihkan teman-teman kita atau saudara kita dari jutaan pesaingnya. Nah itu dia. Betul. Nah itu ada satu sosok yang bisa tarung. Iya, bukan tarung sebetulnya. Mereka ini sudahlah kamu yang bisa maju. Nah itu kan buat saya kan kayak trigger begitu. Loh, aku ini sosok yang luar biasa. Kalau yang lain bisa, kenapa saya tidak begitu? Ya. Semangat pagi, selamat siang, teman-teman Link Squad dimanapun berada dan teman-teman agent properti dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi dengan channel kami, Link Property, yang terus memberikan inspirasi, memberikan insight buat teman-teman di luar sana. Dan kali ini pun kami menghadirkan sosok yang menjadi jagoan kami tentunya di kantor ini ya. Dan semoga nanti apa yang kita obrolin, apa yang kita bincang-bincang hari ini bisa memberikan insight buat teman-teman dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi. Oke, tanpa berlama-lama kita hadirkan tamu kita hari ini, salah satu jagoan dari Link Squad, yaitu Pak Theodorus Andrianus Juniarso. Ya, benar ya? Benar. Atau kita sebutnya Pak Theo. Kadang-kadang saya manggilnya Pak T, lebih aja. singkat lagi. Lebih simpel aja Pak T. Ya, Pak T ya. Lebih enak. Apa kabar Pak T? Puji Tuhan baik Pak. Baik, aku panggil apa atau panggil Pak Roni ini? Aku karena familiar begitu. Jadi karena memang Anda ini bapak saya di sini, jadi aku panggil Abah begitu supaya dekat aja. Usia kita jauh gitu ya? Iya, buat saya bukan jauh, ya? Karena itu sih. Saya lebih merespek aja begitu. Jadi, iki bapakku, ya ini, aku harus saya rasakan sih kayak keluarga aja. Jadi sekaligus menjawab kenapa teman-teman di Link Pro ini selalu manggil saya ini Abah dan manggil Bu Linda itu selalu emak gitu ya. Mungkin itu jawabannya ya Pak T? Betul sekali. Ya. Jadi rasa keluarga itu kan lebih lebih mengayomi begitu loh Pak. Dan memang nggak bisa dipungkiri kita saking seringnya udah selalu bersama-sama jadi kayak udah keluarga ya Pak. Nah itu dia. Jadi kayak abah, emak dan anak-anaknya gitu ya. Ya itu yang saya nggak dengar dari tempat yang lain ya Pak ya. Tempat yang lain ya. Kita belum pernah di tempat lain sih. Ya, tapi kan teman-teman yang lain ada nih banyak nih. Gitu jadi ya? memang beda gitu loh. Jadi suasananya beda gitu loh. Baik. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol-ngobrol aja Pak T. Siap. Saat ini sehat ya? Puji Tuhan sehat. Kemarin habis uji kompetensi. Uji kompetensi luar biasa. Dan kompeten ya? Kompeten. Oh iya, kompeten. Ya, nanti kita ngobrol banyak tentang itu juga Siap. Oke Pak T, tanpa berlama-lama. Biasanya saya dengan narasumber yang ada di kantor ini, narasumber podcast kita, saya selalu ngobrol-ngobrol mengenai semoga nanti bisa menginspirasi ya Pak T ya. Ya. Yang perlu saya tanya biasanya di awal itu background seorang yang saya hadirkan Pak T. Siap. Pak T ini siapa sih? Nama lengkap tadi saya udah sebutkan. Pak T ini siapa sih? Sekolahnya di mana? Awal tinggalnya di mana? Atau Pak T ini asli mana? Silakan Pak T. Perkenalkan dirimu Pak T. Siap. Saya Theo, asli dari Surabaya, memang lahir di Surabaya. Mungkin lihat kamera Pak T. Lebih tepatnya di Ketintang Baru, saya lahir di sana. Lahir di sana Pak T? Lahir di sana, jadi sejak kecil memang di Surabaya. Katanya sih kalau orang asli Surabaya, bapak ibunya lahir di Surabaya, tapi sebetulnya bapak ibu saya nggak lahir di Surabaya, dari kota di Jawa Tengah sana. Cuman saya memang lahir di Surabaya, besar di Surabaya, tua di Surabaya. Jadi sampai hari ini ya seperti ini Theo. Jadi memang sekolahnya rata-rata di Surabaya semua. Jadi mulai TK dekat rumah, SD dekat rumah, SMP agak jauh nih, agak jauh di SMP Katolik ya, Santo Yosef di Joyoboyo sana. Joyoboyo. Ya, Santo Yosef. Setelah itu biasanya dari SMP memang larinya pada ke SMK, SMK Katolik. Waktu itu sih sebetulnya saya diterima di
Setelah SMP lulus ke SMA, diterima di SMA 15. Di SMA 15, tapi karena waktu itu memang apa ya, lebih tepatnya saya mandiri gitu loh. Jadi kesana kemari ya sendiri. Jadi waktu itu naik motor nyari SMA. Sebetulnya yang saya masuki waktu itu daftar ya, lebih tepatnya ke SMA 10 sama 15. SMA 10 sama 11 Di belakangnya pabrik kulit waktu itu. di daerah Jember ya? Ya, betul. Nah, itu ternyata saya lihat kelulusan saya nggak masuk ke situ. Kalau nggak salah udah ada subrayon-rayon gitu nggak zaman dulu Pak Teh? Zaman dulu sudah ada. Sudah ada ya? Yaitu saya Favorit dapatnya, dan segala iya, macam ya? dapatnya di SMA 10, 15 sama 18 kalau nggak salah. Negeri Cuman ya? karena SMA 10 saya lihat di situ nggak diterima, saya coba ke 15, apakah diterima di sana. Oke lah, ternyata diterima, saya ke sana. Ternyata saya karena ketidaktahuan informasi yang waktu itu memang nggak sekenceng hari ini, saya waktu itu ke sekolah yang di mana itu, yang hari ini Cito. Hari ini Cito. Hari ini Dulu sekolahan itu? Ada sekolahan dulu. Dibongkar berarti udah? Itu STMP GRI waktu itu. Udah dibongkar? Udah dibongkar, jadi Cito hari Jadi ini. gitu. Oh, dulu sekolahan itu ya? Dulu sekolah. Nah, saya ke sana, tak lihat dari SMP yang Sini Yosep ke situ, kok suasananya nggak asik begitu. Tahu sendiri sekolahnya yang dari PGRI. Nah, itu dia ya. Bukan mau merendahkan Bukan, ya, iya. cuman saya nggak dapat feel-nya dari situ. Nggak tahu kalau SMA 15 agak ke barat lagi. Oke. Nah, sampai di situ udah saya pulang aja, lapor ke bapak ibu saya kalau nggak mau sekolah situ, jelek. Saya maunya ke Sinlui. Nah, itu dia tantangannya mulai di situ. Akhirnya masuknya malah di Saint Louis. Di Sinlui ya, sebetulnya Saint Louis yang di Sinlui 1 ya, di Jalan Darmo itu ya? bukan di Polisi Istimewa. Iya, polisi mewah kan? Polisi Iya, Istimewa di perampatannya situ, iya. itu ya. Iya, oke. Ternyata memang sekolahan orang-orang terkenal zaman iya. dulu, Waduh. termasuk kayak Bob Tutupuli begitu. Ternyata Saint Louis ya. Saint Oke. Louis. Ya, sebetulnya kalau boleh dibilang itu dari SMP teman satu sekolah sama Pak Surya sih, teman kita yang di XM ya. Oh, iya iya Itu iya. adik kelas sih. Adik cuman- kelas dulu di Iya. Santo Yosepnya ya. Iya, iya. Nah, di Saint Louis-nya. Ketemu. Kalau teman-teman SMA itu masih ada yang kenal, masih ingat atau masih kontak sampai sekarang, Pak Teh? Masih kontak. Kami ada apa Grup namanya? gitu ya? Grup gitu yang khusus Saint Louis 1 begitu. Oh, masih ada Memang grupnya ya. angkatannya sih tahun 88 ya. Jadi nggak tahu yang teman-teman di sini mungkin belum lahir atau masih imut begitu. 88 saya umur 3 tahun, Pak. Nah, itu dia. Saya sudah Oh, 5 tahun, 5 tahun. ngeliat cewek di SMA begitu. Iya, iya. Kalau Begitu. jadi SMA di Saint Louis, sempat jenjang kuliah ya, Pak Teh? Jenjang kuliah. Saya dari SMA waktu itu nganggur dulu setahun karena Oh, sempat. nyoba daftar lah, pasti dari SMA maunya ke sekolah negeri ya, daftar-daftar dan nggak ada yang masuk. Jadi mau ke swasta juga udah telat, udah gelombang 3 yang pasti pendaftarannya harganya tinggi Iya, begitu. Ya wis nunggu nganggur setahun. Jadi situ daripada nganggur saya kursus-kursus seperti kayak zaman-zaman dahulu kayak apa? Khusus komputer sama bahasa Inggris begitu. Cuman memang ternyata setahun bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris ya nggak mudeng-mudeng ternyata. Saya justru mudengnya bahasa Inggris. Sampai mungkin kemarin lihat ijazah saya itu di bahasa Inggrisnya di A. Saya mudengnya ternyata di Setelah kuliah. waktu kuliah itu. Kuliah di mana dan ambil jurusan apa, Pak Teh? Waktu itu ya sekali lagi ya kekurangnya informasi. Saya Salah jurusan. bukan salah jurusan. Saya ngambilnya memang fakultas perikanan ya. Perikanan. Perikanan. Fakultas perikanan. Kayak ISA dong ya? ISA dulu. Iya, kayak ISA ya. ISA itu
mamanya malah adik kelas. Oh, di situ kenalnya Pak Teo sama Bu Bu Afid. Afid, iya. Di mana? ITS? Di Hang Tua. Hang Tua. Oh, sama Bu Afid kenal sama almarhum di situ ya? Iya, iya, Oke. iya, di sana. Nah, itu dia kuliahnya di perikanan, jadi mungkin beda banget bidang sama ini properti. Ya iya, mencetak jauh ya. Mencetak jauh, tapi setelah ini belajar tentang bahasa Inggris tadi ya, ini lanjutin. Iya. Mumpung lagi inget. Iya. Ternyata bisa dipelajari begitu, Bahasa bisa dipelajari. Pahamnya malah waktu kuliah di zaman setahun khusus bahasa Inggris pun nggak paham. Baru nyambungnya di saat kuliah. Ya tapi itu sebetulnya menjadi dasar juga dari sampai hari ini pun aktivitas pekerjaan dipakai begitu ya. Dan nggak gaptek tentang aplikasi dan sebagainya yang berbahasa Inggris kan ternyata butuh begitu. Tanpa saya sadar bahwa itu ternyata modal buat saya begitu ya. Jadi kuliah di sana perikanan terlalu lama saya di sana, Pak. Saya kuliah 5 tahun. Wow, 5 tahun. 5 tahun, harusnya 4 tahun, tapi Sakit betah mungkin ya. nggak tahu juga. Ternyata hal yang positif yang saya ambil, saya jadi lebih banyak teman begitu. Iya, jadi Pak. semua angkatan jadi kenal. Jadi referensinya. Untuk nggak mahasiswa abadi 8 tahun Nah ya. itu yang saya khawatirkan karena kan biaya juga tinggi juga ya. Kasihan orang tua juga. Yes, paling nggak ya mati-matian selesaiin kuliah. Nah itu. Sampai S1 akhirnya. Sampai S1, puji Tuhan. Sampai S1 dan sarjana ya. Sarjana perikanan. Sarjana perikanan. Gelarnya. Iya. Setelah lulus langsung kerja di bagian perikanan atau nggak nyambung juga dengan bidang ilmu yang sudah. Waktu itu saya coba apply di dunia perikanan juga. Sebagai apa gitu ya Pak T kalau Kalau perikanan paling kalau di kayak pabrik yang sempat dulu saya apply itu di Aneka Tuna Indonesia. Oh, pengemasan Ya, packaging begitu ya. dia. Jadi dia ambil ikan tuna dari dari Bali ya, terus dia packing, terus ekspor begitu. Cuman sampai diekspor. Cuman memang dari salary nggak terlalu tinggi dan saya diharuskan ngekos di Gempol waktu itu. Gempol Pasuruan. Iya. Dan karena pabriknya di sana. Iya, jadi ya wes lah. Nggak masuk. Nggak masuk. Sempet nggak diterima. Ya Atau karena sempat kerja di situ. harus ngekos itu saya yang berat. Oh. Jadi nggak lanjut. Nggak lanjut. Coba ngeplay yang lain, terus daripada nggak ngapain-ngapain ada apa namanya yang ngajak nih jadi agen asuransi waktu itu. Oh, pernah juga nyoba asuransi. Asuransi punya Indonesia Bumi Putra waktu itu. Wow, udah nggak ada sekarang ya? Nggak ada. Nah, itu coba ternyata jual sesuatu yang kasat mata harus mempresentasikan ke orang. Itu pertama kali yang mengenal marketing berarti. Betul sekali. Di asuransi. Berapa tahun di asuransi? Asuransi saya 3 bulan sih. Gak ada closing? Ada closing, ada closing. ada closing. Justru Okay. saya ada closing karena kan excited banget. Pertama kali kerja minimal saya bisa berhasil di situ. Ada closing lah paling nggak begitu. Jadi dengan gelar S1-nya kerjaan pertamanya justru di asuransi. Iya. Bumi Putra. Karena saya lebih suka memang di lapangan sih daripada yang back office itu nggak ada di benak saya. Model-modelnya adventure begitu. Makanya dengan profesi yang sekarang ini dijalani 2 profesi ya, saya bisa bilang gitu ya. Cukup nyaman karena banyak di lapangannya. Iya, betul. Bukan orang back office ya. Bukan. Berarti kita sama Pak T. Nggak betah ya. Oke, singkat cerita Pak T 3 bulan aja di asuransi. Betul. Lanjut situ apply lagi nih ada. Apply terus. Iyalah, maksudnya kan untuk meningkatkan diri nih. Kebetulan di auto 2000 waktu itu
buka lowongan pekerjaan. Nah, coba. Auto 2000. Atau Toyota. Ya, bagian marketing juga. Marketing pasti. Jual mobil. Jual mobil. Oke. Jual mobil. Sempat dilakukan juga. Sempat dilakukan Oke. juga. Itu kurang lebih setahun setengah ya waktu itu. Ya ada closingan. Cuman kan situasinya zaman itu di tahun berapa ya? 9798 Krismon tuh Pak. Oh, pas Krismon. Nah kan nggak mudah Jual juga. apa ya Krismon itu? Nggak Susah mudah ya. juga. Meskipun ada kayak pameran yang harus jaga stand begitu. Situ dolar hancur-hancurnya. Nah itu dia. Iya. Nah itu. Ya lumayan struggle sih waktu itu. Struggle ya, tapi ada Struggle. hasil. Tetap ada hasil. Cuma Cuman ya ya tidak sesuai dengan yang iya. diharapkan. Hmm. Setelah itu ganti lagi ke Indomobil waktu itu, jual Suzuki itu. Oh, dari Jadi, Auto 2000 ke Orang tetangganya. perikanan jualan mobil begitu. Jadi Aslinya berarti saya bilang kerjaanmu banyak nggak nyambungnya dengan disiplin ilmu yang nggak nyambungnya. Iya ya. Tapi setelah 98 itu saya coba masuk ke perusahaan yang memang masih di bidang perikanan. Yang sekarang ini kah? Bukan. Yang sekarang ini ya. Oke, Dulu kan ada Dari 98 berarti Pak T udah gabung. iya 98 sampai 98 hari berarti ini 20 tahunan lebih. 27 tahun. 27 tahun. Iya, Oke. iya, Heeh. di sana sampai hari ini. Dan kalau di Berarti inilah karir terlamanya Pak T ya? ya, ya, Iya. ya, ya. Kalau di properti kan memang saya sebetulnya sejak muda saya pingin masuk di dunia properti. Oke, sebelum ke sana berarti Oh, iya. dapat pekerjaan yang selama ini sudah dijalani hampir 28 tahun. Itu sedikit banyak akhirnya agak nyambung dengan disiplin ilmunya Pak T. Ya, ya. Yaitu ya jual ini ya. Tapi tetap sebagai marketing ya Pak T. Marketing tetap, marketing. Oke. Berarti teman-teman bisa dibilang Pak T ini ternyata dari disiplin ilmunya meskipun saat ini profesinya di pekerjaan utamanya beliau itu ya tetap pada marketing maksud saya gitu. Jadi tetap aja Pak T ini adalah seorang marketing dari awalnya. Tadi dari mulai dari asuransi ya, asuransi, jual mobil, bahkan sekarang jadi jual properti. Jualan properti itu adalah sales yang paling tinggi derajatnya Pak T. Kenapa? Karena yang dijual itu nggak ada batasnya harganya Pak T. Betul. Sampai triliunan pun ada harga properti Pak T. Menurut saya juga begini. Kenapa jadi marketing ya? Marketing Nah, itu kenapa itu? kalau menurut saya sih maklar everything. Jadi semua bisa dijual. Jadi dan itu nggak ada batasan usia. Selama kita punya kredibilitas di dunia marketing, ilmu di marketing itu bisa dipakai kapanpun begitu. Asal ada kemauan juga ya. Betul, betul. Itu yang penting. Itu yang penting. Di sini pun ya nggak mudah juga di properti. Ya. Perjuangannya juga luar biasa Ya. begitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin di bidang marketing tinggal ngembangin aja. Cuman Ya. poinnya kan marketing itu apa sih? Berani hadepin orang nih. Ya, berani hadapin orang, berani nawarin orang, Ya berani negosiasi yang pasti berani begitu. berani juga kasih solusi terhadap masalah yang terjadi. Nah itu betul. ya Yang kan itu. lebih penting lagi berani closing nih. Nggak Iya. mudah berani closing itu, Bang. Closing sendiri bukan dengan lihat hasilnya, tapi banyak prosesnya yang banyak belajarnya juga ya Pak T, ya. Betul, betul. Mau jualan apa, mau jual mobil, jual asuransi, setelah closing pasti ada step-step yang harus dikerjakan sampai pada deal salaman udah beres gitu ya. Iya. Banyak sekali kan. Ternyata pasti, ya juga deal salaman beres nggak berhenti di situ. Iya. Ada kelanjutan lagi. Betul. Begitu. Saya kalau kadang bilang, kalau saya closing sewa 2 tahun, ya kerja saya 2 tahun. Nah, Closingnya 5 tahun, ya kerjanya 5 tahun. Kenapa? Karena setelah masa sewa berakhir, kita pasti akan kontak lagi dengan ownernya, dengan buyernya untuk bakal serah terima after sewanya. Betul. Gitu. Jadi ya itu. Jadi jangan ngelihat closing dapat duitnya, tapi banyak proses yang harus tetap dijalanin ya Pak Tia. ya justru orang yang bertahan di bidangnya itu tahan akan prosesnya begitu. Memang proses nggak mudah. Iya, iya, iya. Proses memang yang akan membentuk kita gitu loh. Iya. Kita nggak mau diproses ya, jangan mau jadi bentuk, pasti nggak ada bentuknya begitu. Betul, betul. Tapi dengan diproses itu wah luar biasa gitu. Tantangan-tantangan pasti ketemu. Masih ketemu. Tapi bagaimana kita handle tantangan itu sehingga keluar dari sana. Nah itu prosesnya di situ. Jadi,
Dan bahkan kita kalau bisa menyelesaikan satu problem, satu tantangan itu jadi ada puasan sendiri ya. Betul. Kita bisa, wih akhirnya aku bisa menyelesaikan ini, banyak belajar dari prosesnya gitu ya Pak T. Betul sekali. Saya ngeliat sosok Pak T seperti itu. Jadi ada di beberapa case-case yang dari hasil closingannya cukup tatak menjalaninya, dijalani, dilakoni sampai pada akhirnya dan happy ending gitu ya Pak T. Happy ending, Ya. ya itu yang memang diharapkan seorang broker ya. Happy ending. Cuman prosesnya juga nggak mudah. Jadi beberapa case yang kobrukan sama teman, paling nggak kan memang di situ ada koordinasi yang baik, saling bantu, saling support, kerjasama yang baik, begitu, bagi tugas itu Bagi yang penting tugas, sampai clear gitu. Iya, Cuman ya ternyata nemunya nggak mudah begitu. Closing ini ternyata rumah ini ternyata rumah warisan yang akhirnya si pemilik yang sudah almarhum ini punya istri, punya anak, begitu. Wah, luar biasa. Jadi buat saya itu sih tantangan ya. Tantangan yang harus saya selesaikan. Berat, ya berat sampai nggak bisa tidur juga tuh. Karena prosesnya ada yang nggak suka tentang cara yang dilakukan begitu. Yaitu proses. Tapi setelah saya lewati ya puji Tuhan clear begitu. Tapi dari sosok Pak T ini, apakah Pak T ada ngerasa bahwa dulu waktu masih muda atau dalam proses pekerjaan yang lalu-lalu itu adakah sesuatu yang membentuk Pak T hingga jadi sosok Pak T yang sekarang yang mungkin bisa tahan uji, tahan mental untuk menghadapi situasi tersulit pun bisa tahan uji dan tahan mental gitu Pak T ya? Apa yang mungkin bisa Pak T bagikan buat teman-teman Pak T? Begini, kalau menurut saya dari mengikuti seminar atau something begitu, saya ambil poinnya begini. Kita ini lahir ke dunia ini dari satu benda kecil begitu. Kita sudah menyisihkan, ibarat kata kalau boleh sperma lah. Kita manusia ini baik laki perempuan pun dari sperma yang menyisihkan teman-teman kita atau saudara kita dari jutaan pesaingnya. Nah itu dia. Betul. Nah itu ada satu sosok yang bisa tarung. Iya, bukan tarung sebetulnya. Mereka ini sudahlah kamu yang bisa maju. Nah itu kan buat saya kan kayak trigger begitu. Loh, aku ini sosok yang apa namanya luar biasa. Petarung sejak dari benda gitu. Nah itu dia yang belum jadi apa-apa sampai jadi orang sampai. Nah itu yang buat saya trigger sih itu. Jadi kalau yang lain bisa, kenapa saya tidak begitu? Iya. Itu yang luar biasa ya teman-teman. Memang kalau manggil narasumber yang senior gini ya, banyak sekali filosofi-filosofi yang nggak terpikirkan yang keluar teman-teman. Jadi saya juga udah pernah gitu ya, bahwa kita ini sebenarnya ya nggak ada alasan nggak bertarung, karena dari sperma aja kita udah bertarung, menyisihkan jutaan pesaing kita. betul. Iya, jadi kita udah gara-gara kita jiwa petarung lah, makanya kita bisa jadi sampai seperti ini. Ya, gitu ya Pak. The best person, betul, begitu. Kalau kita dari awal aja udah kalah bersaing, kita nggak jadi ya Pak. Iya, betul, betul. Keren. Dan lagi begini, terus kalau katanya teman-teman bahwa aku ini nggak punya jiwa sales, aku nggak punya jiwa marketing. Iya, banyak yang gitu tuh. Nah, filosofinya lagi di saat kita lahir nih, kita itu sudah punya jiwa sales. Contohnya apa? Bayi lahir, dia kepingin sesuatu nih, kepingin dia haus, pasti teriak owe. Nah itu pasti yang datang, kata itu mamanya, papanya, saudaranya datang. Dia udah nyeles dari bayi. Nah itu dia, itu yang salah satu trigger buat saya. Jadi kalau nggak dipakai kan sayang gitu. Kita sudah pertama tadi kita udah jiwa petarung dari mulai benda, betul, yang sperma ya. Betul. Ya, terus kita juga udah nyala sejak kita lahir. Sejak lahir gitu. Jadi sebetulnya semua orang lah punya jiwa. Cuman di prosesnya ini mau nggak ke sana begitu. Jadi kalau bilang aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa, padahal sebenarnya sudah lakukan gitu. Iya. Jangan perlu pengembangan aja lah. Betul. Saya melihatnya di sini itu dibentuk untuk itu gitu loh. Jadi yang nggak ngerti jadi ngerti, yang nggak paham jadi paham.
nggak ngerti dunia properti jadi lebih tahu. Iya. Disinilah tempatnya. Saya juga ngelihat Pak T ini sosok yang keinginan belajarnya cukup tinggi, Pak T. Bahkan tadi malam aja saya mau kasih tahu, saya ikut satu webinar ya, Pak T ya. Inspirasi ya. Iya. Kan nggak bisa saling lihat tuh, karena webinarnya tuh nggak bisa saling ngintip. Rupanya Pak T ini sampai jam 10 malam ya tadi malam Jam kita 10 ya. malam betul. Kita ngikutin, ternyata beliau masih ngikutin acara sampai selesai. Jadi saya cukup surprise karena saya ada tanya dan ternyata Pak T nyimak juga sampai selesai. Berarti sampai pamitan ya. Betul. Sampai betul. webinarnya bubar. Sampai dipamiti satu-satu itu. Berarti sosok Pak T ini sampai detik ini masih terus belajar ya. Haus akan pengetahuan ya Pak T. Betul. Jadi saya sendiri sih Apa yang menginspirasi kalau tidak belajar? membatasi diri begitu. Jadi era dunia ini semakin berkembang. Saya nggak ngikuti, saya nggak bisa kemana-mana begitu. Yes. Dan apalagi di properti ini berkembang terus begitu. Nggak pesat ngikuti banget, ya sudah ketinggalan. Mau pakai cara yang jadul, pasti nggak secepat hari ini. Iya. Prinsipnya juga hari ini siapa yang cepat dia yang menang begitu. Iya. Kalau saya nggak mau belajar, terus ketinggalan begitu. Betul. Jadi saya juga nggak membatasi usia ya. Belajar nggak ada batasnya, sampai kapanpun asal mau belajar ya dapat insight dari mana-mana begitu. Ya, sampai karena ada istilahnya kalau dulu yang dibilang tuh kalau yang kecil tuh bisanya kalah sama yang besar. Sekarang kebalik, yang besar ini bisa kalah sama yang cepat ya. Yang Pak? cepat Iya. begitu, betul. Jadi kita harus bergerak lebih cepat ya. Seperti semboyan link property teman-teman. Bergerak lebih cepat, melayani lebih dekat. Itu yang menjadi semangat kami nih di Link Property di tahun ini dan semoga menjadi inspirasi buat semua. Bergerak lebih cepat, melayani lebih dekat. Betul. Itu semboyan kita Pak Teh di Link Property Pak Teh. Ya, yang Make sense itu kan jadi. kalau kita bisa memaknai, masuk di dalamnya, tahu di dalamnya, ya udah itu bisa terjadi begitu. Iya. Wah, keren lah narasumber kita hari ini. Baik, kita beranjak ke perbincangan berikutnya Pak Teh. Boleh. Lebih dalam lagi Pak Teh. Iya, Bang. Jadi singkat cerita dari pekerjaan yang tetap masih dijalani sampai saat ini, Pak T juga akhirnya mengenal yang namanya properti. Ya. Ya, kurang lebih berapa tahun lalu ya Pak T? Saya kenal Pak T ini sudah berapa tahun ya kita ya kerja bareng ya? Masih ingat nggak Pak T? Dari Geraha ya Pak T? 7 tahun lah Pak, kurang lebih. 7-8 tahun ya. 2019 toh. Nah, disitulah mulai pengenal properti ya Pak T? Properti ya kebetulan. Dalam benak Pak T apa sih properti? Apa memang sudah tahu tadi Pak T sempat nyinggung pengen juga sih di dunia properti gitu ya? Atau ada kecelakaan seperti teman-teman yang lain ngerasa kecelakaan kayak kemarin Ardiles ngerasa dijebak gitu Pak T merasa kayak gitu nggak? Saya nggak ada. Jadi gimana? Saya suka sesuatu yang baru. Oke. Terus ada dasar bahwa saya kepingin nih di dunia properti waktu itu ya. Waktu itu memang properti zaman-zaman dulu nggak murah. Ya. Minimal harus ada roda 4 begitu. Dulu kan ada seperti itu Pak. Ya. Harus roda 4, harus ada Prestis. keluar biaya dan sebagainya. Terus prestisnya kan memang tinggi karena kan masih franchise dari luar ya. Harganya juga nggak murah. Buat saya sebetulnya mau masuk tapi biayanya nggak murah juga begitu. Waktu itu ya. Waktu itu. Ya. Terus dengan bergesernya waktu saya diajak nih seorang anak muda begitu. Ayo Om ikut di tempatku. Saya melihatnya sih, saya nggak merasa dijebak. Saya hanya melihat opportunity di situ. Oh, awalnya melihat itu ya. Selalu ada opportunity di sana. Ya. Prosesnya ya harus masuk begitu. Baru supaya tahu. Jadi kalau sudah masuk, ibaratnya kita sudah mau nggak hanya di kolam renang itu nggak hanya kecek-kecek kaki, tapi bila perlu nyebur pisan sekalian selam sekalian sampai ketemu ujungnya yang mana begitu sih. Jadi itu yang mendasari saya ada di dunia properti sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Jadi menurut Pak T dari melihat adanya opportunity di dalamnya sampai harus menyelaminya, sekarang sudah menjalaninya. Menurut Pak T gimana dunia properti Pak T? Di dunia properti buat saya sih yaitu tadi opportunity ya, peluangnya ada di mana-mana. Jadi saya memang marketing yang selalu keliling lapangan, selalu melihat ada rumah dijual, gudang dijual, tanah dijual, loh itu kan duit ini. Iya. Nah itu opportunity-nya di situ gitu. Ya itu yang
saya ambil begitu, Iya. nggak saya lewatkan gitu. Iya. Dan memang semangatnya memang sebetulnya dari muda dulu. Dimasuk ke sini ya balik lagi Pak, harus mau diproses. Iya. Prosesnya nggak enak, iya. Iya. Tapi dengan diproses itu ya jadi seperti ini. Iya, iya, iya. Ada closingan yang pasti ya, itu satu bentuk dari proses yang saya lalui begitu. Dan kita juga sama-sama tahu Pak T juga di properti sudah ada hasilnya ya Pak T ya, Ya, dan puji cukup lumayan ya Tuhan, Pak T ya. Dari segi hasil juga menurut Pak T gimana Pak T? Properti tiba-tiba dapat jackpot gitu ya. Nah itu dia yang serunya di situ Iya. gitu loh. Kalau belum dapat jackpot, buat saya itu prosesnya, tantangannya di situ gitu loh. Jackpot ini bisa dikejar, kita nggak ngejar ya nggak dapat jackpot. Ya. Begitu. Jadi tetap ada upaya-upaya yang dilakukan karena Tuhan sendiri kan pernah ini ya istilahnya kita tidak pernah mengkhianati usaha lah ya. Iya, iya, iya. Hasil tidak pernah Betul. mengkhianati usaha yang Betul. dilakukan gitu. Tetap percaya menabur berproses pasti Nah, ada itu hasilnya. dia. Ya itu juga Masa tuayan pasti ada Betul, seperti itu ya Pak betul. T ya. betul yang seperti filosofi seorang yang menanam, merawat, mulai menabur, menanam ya, menanam, Menabur, menabur, menanam, merawat sampai hasil baru panen. Iya. Jadi proses itu ya buat saya juga suatu trigger, ini harus Ya. harus dimulai dari menanam dulu, Ya, merawat. bisa aja yang kita tanam ini adalah bibit yang menghasilkannya dalam 1 bulan, bisa Iya. dalam 2 bulan, Bahkan 6 mungkin nggak bulan. ada hasil. bahkan setahunan. Nah, kalau nggak ada hasil ini apa yang menjadi kendala betul. dalam proses perawatannya? Nah, itu yang Iya dicari. benar-benar. gitu. Mungkin kurang dirawat, kurang Nah, itu dipupuk, daunnya kering dibiarin, Nah, akhirnya mati ya Pak. Iya, ya itu iya. proses merawat itu harus gitu loh Betul. di bidang apapun ya. Di bidang Apalagi di apapun. properti merawat itu contohnya apa ya? Banyak hal yang mesti tetap harus cari bibit dan sebagainya, terus cari kalau di properti listingan ya pasti. Iya, Nggak punya listingan terus mau panen dari mana, mau jackpot dari mana kalau nggak punya listingan. Betul. Ya apa namanya, probabilitasnya wis pasti ada lah. Dengan kita ibaratnya 10, 1 paling nggak nyantol begitu. Ya. Baru-baru ini juga Pak T barusan menyelesaikan satu transaksi secondary-nya teman-teman dan sudah akad juga ya Pak T. Iya. Jadi ada yang mau dibagikan Pak T dari Boleh. cerita closingan terakhir yang cukup heboh itu. Cukup heboh begitu. Ya, silakan. Ini kan memang listing saya nggak punya. Bukan nggak punya, ada tapi nggak terlalu banyak. Yang sering terjadi closing ini memang kubrukan dari teman-teman begitu Pak. Jadi memang kalau ada klien mau viewing begitu selalu saya lakukan di malam hari karena kan siang saya harus bekerja di tempat yang Utama ya. utama. Jadi Tetap utama di situ lah tetap ya. utama karena itu memang sumber penghasilan ya. Jadi properti saya lakukan selalu di malam hari yang tidak mengganggu waktu kerja di sana. Jadi nganter closingan yang kemarin itu seorang ibu di Duku Kupang sana, dia memang nyari wilayah di daerah Wiyung sana, lebih tepatnya di Babatan Mukti. Babatan Mukti. Dan itu listingannya Mas Diles ya. Oh, listingan dari Bro Diles, bayarnya dari Saya. dapat dari iklan. Nah, dari web portal. Web portal. Wow, web portal. Oke. Web portal untuk dunia properti masih powerful buat Menurut saya. Pak Tio masih powerful ya? Masih powerful karena kan saya sendiri belum eksis di sosial media ya. Oke. Jadi Masih web portal ya? web portal. Jadi mainnya memang banyak di web portal. Jadi ada permintaan di sana, saya tarik untuk ajak viewing dan malam hari yang pasti. Malam ya. Malam hari di sana saya kontak dengan di sini itu di link ini yang menurut saya sangat powerful juga komunitasnya ya. Responnya juga bagus teman-teman di sini itu. Jadi Kerjasamanya ya? kerjasamanya luar biasa gitu. Jadi
Saya kontak Bro Diles, dia udah standby di sana. Kita udah janjian, ya kebetulan kadang kalau closingan itu dari awal udah kayak kerasa begitu. Jadi feelingnya itu dapat begitu. Jadi. Tapi juga nggak mudah sampai di sana, ternyata rumah yang dilihat beliaunya belum cocok tuh. Oh, listingan yang ditanya, viewing belum cocok. Ya memang prinsip saya sih untuk saat ini ya beda dengan awal-awal dulu. Kalau sekarang ini maksimal 3 lah. Untuk ditunjukkan. Nah, dulu pernah Pak, sampai 11 dan nggak closing pula, tahu sendiri. 11 rumah tuh. Saya yakin saat itu klienmu mumet Pak Teh. Iya. Terlalu banyak pilihan. Nah itu dia, makanya. Jadi pembelajaran kan namanya proses. Namanya apa? Proses belajar. Namanya proses. Selama kita mau diproses, pasti ada hasil. Iya. Ya itu. Jadi untuk kali ini 3 doang kan? Maksimal 3 sudah. Maksimal 3. Tapi dengan menggali dulu kebutuhannya klien. Betul. Supaya penyajian kita tepat apa seperti yang dia cari. Ya itu. Itu kan kuncinya. Itu yang perlu digali. Siap. Itu yang perlu digali. Jadi sebelum ke sana maunya yang mana gitu. Ternyata memang maunya di daerah Babatan Mukti sudah 1. Babatan Mukti 1, kuncinya dipegang. Iya, yang kedua ternyata dia maunya yang row-nya lebar begitu. Nah, row jalannya harus lebar. Nah, itu dia. Kunci kedua. Nah, itu dia. Terus kalau rumah buat dia sih nggak ada masalah. Mungkin sama dia mau direnov. Yang poin utamanya row jalannya lebar. Udah dapat 2 nih ya. Iya. Ya memang waktu itu sama Bro Diles ditunjukkan yang ngelewati namanya portal begitu. Buat dia kayaknya sudah jengah dia lewat portal, mesti muter ke sana kemari. Ada 3. Pertama, iya 3. Yang kedua, yang tengah-tengah malah sebetulnya beliau ini klien ini janjian dengan agen yang merek lain begitu. Merek lain, saya nggak ngerti. Dan dia juga nggak cerita. Ternyata si agent ini nunggu di situ. Nunggu di rumah yang kita samperin begitu. Oh, kalian nggak tahu kalau itu agent juga? Nggak ngerti. Dia juga belum tahu sosok beliau ini ya. Iya, yang mana begitu. Tapi sedang bareng sama kalian untuk viewing. Iya. Masuk aja ke rumah itu. Iya, saya sih karena sama agent ya tanggap ya wis gak apa-apa lah. Saya juga nggak ngerti dia rencananya katanya nunggu buyer lain, ternyata beliau ini yang ditunggu. Ternyata seperti itu. Bayarnya nggak tahu agentnya, agent yang nunggu juga nggak tahu kalau ini bayarnya. Itu dia. Tapi kalau saya pribadi sih pasti minimal harus telepon dulu, tahu suaranya. Jadi ada timbul semacam chemistry dulu gitu loh. Ya itu yang saya jadi bisa lebih dekat sama si buyer atau klien kita ini begitu. Jadi ternyata saya ajak ke situ dia nggak cocok dengan lokasi tersebut. Kebetulan rumah yang itu nggak closing. Nggak closing. Jadi karena alternatifnya mana ini nggak ada. Yaitu dari situ digali nih supaya karena kan prosesnya harus cepat nih. Harus cepat. Saya nanya Bro Diles, ada alternatif tak ini? Takut ada Pak T, tapi ini listingku belum kuspek begitu. Belum jadi listingan. Masih mentah lah ibaratnya mentah. Apa Les? Paling nggak ada alternatif di situ. Ternyata nemunya row jalannya sudah sesuai. Row jalannya udah sesuai dan lokasinya udah pas. Lokasinya pas. Udah 2 kuncian. Sebetulnya unitnya sendiri rumah lama itu Pak. Rumah lama yang perlu renovasi karena rendah. Tapi dari masuk ke ruangan-ruangan, buyer ini udah dapat feel-nya begitu. Dia begitu survei rumahnya udah dapat feel-nya ya? Dapat feel-nya. Ya wis, dia bilang aku cocok dengan ini. Langsung nawar katanya waktu itu ya? Waktu itu langsung ngajukan penawaran? Langsung ngajukan penawaran. Dari harga yang 2M-an lah. Vendornya udah nawarin juga, sudah ngiklanin juga, dan sudah lama begitu. Dan memang mungkin namanya rezeki juga ya. Dari apa yang sudah effort kita keluarkan, nemu juga begitu. Di situ dapat langsung nawar, cuman beliau ini ternyata mau beliin untuk anaknya. Jadi
hari itu saya cocok, besok saya kembali begitu. Dari harga dia tawar si vendor ini keberatan. Dari harga pertama tawar-menawar Ya keberatan. wes sudah, nggak apa-apa, besok balik lagi ya sudah. Beliaunya kembali, bayarnya kita ngobrol sama vendor, bla bla bla, sepanjang pembahasan tentang kalau misalnya deal bagaimana, apa yang harus dipersiapkan. Ya memang waktu itu saya dan Bro Dilas ajak ngobrol, nanya dokumen-dokumen. Nah ini penting. Iya. Dokumen apa saja yang harus dia siapkan. Karena ini orangnya sudah suka nih. Ternyata disebut satu-satu, beberapa ada bagian yang belum punya dan harus diusahakan. Rumah waris kalau nggak salah ya, Pak? Rumah waris. Singkat cerita, besoknya balik nih sama putranya. Hari itu juga yang hari kedua langsung wis deal dengan harga yang sudah disepakati kedua belah pihak. Hari itu juga, nah ini yang penting juga. Dari awal buyer ini saya sampaikan bahwa nanti DP-nya masukin ke kantor nih. Supaya apa? Misalnya terjadi proses pembayaran yang harus dilakukan, entah itu BPATB, pajak-pajak, kantor bisa bantu. Betul. Itu dengan yang cepat mengeluarkan. Saya jelaskan sedetail mungkin ke buyer ini. Awalnya dia bilang iya begitu. Setelah hari yang kedua itu, malam itu juga deal-dealan, dia niatnya langsung transfer. Ketemu sama vendor langsung. Nah ini buat teman-teman juga jangan dilupakan. Ini harus dikonsultasikan juga dengan prinsipal kita. Waktu itu kan saya sempat tuh sama Abah tuh, Pak begini, ini bla 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 bla. Ternyata ya wes akhirnya bikin surat kesepakatan tuh, apalagi tentang komisi ya. Ya, betul. Itu kan fatal juga ya. Misalnya dari beberapa kejadian, akhirnya si agent nggak dapat apa-apa tuh kan. Betul. Kayak usaha yang sia-sia. Nah, dari situ lah. Prosesnya juga nggak berhenti di situ. Duit langsung ditransfer tuh ke vendor. Ya dalam hati kayaknya kayak ya begitu. Tapi dengan berbesar hati, sebelumnya kayaknya sudah konsultasi sama Abah. Udah ya. Kalau si buyer ini mau transfer langsung gitu. Kalau aturan teman-teman kalau bisa lewat kantor ya teman-teman ya. Ya, karena situasinya vendor sama buyer sudah tukar-tukaran nomor HP ya. Ya, betul. Di situ sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita hindarin ya teman-teman. Sebisanya kalau kita sebagai broker atau penengah kita langsung bilang, nggak apa-apa Pak, nanti hubungin saya aja. Atau bilang sama vendornya, Pak nanti melalui saya aja ya Pak. Itu haknya kita teman-teman. Karena di situ kita mengamankan posisi bayarnya. Seperti tadi dijelaskan Pak Theo, kalau UTJ-nya ini masuk ke kantor, kami gampang tuh mengeluarkannya kalau ada kebutuhan biaya-biaya yang mau dipakai uang UTJ ini gitu loh. Nah, ceritanya kalau masuknya ke vendor, ternyata nanti ada masalah dengan surat menyurat, fatalnya lagi uang kadang udah kepake segala macam, itu jadi satu masalah teman-teman. Nah, disitulah fungsinya kami selalu mengamankan, kami selalu menasihatin teman-teman di sini. Usahakan usahakan UTJ apapun itu masuknya ke kantor, supaya kantor sebagai penengah ini dapat menjadi kayak netral ya. Kita bisa tidak memihak ke salah satu. Kita ngelihat kepentingannya untuk transaksi ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu, Pak T. Betul sekali. Gitu. Dan karena memang listingannya masih mentah waktu itu, jadi MOU juga dadakan begitu. Untungnya di kantor kita MOU sudah sedia gitu, jadi ready. Tinggal nanti ganti nama dengan pasal-pasalnya seperti apa begitu lanjut. Dan itu pun kita sama Bro Diles nggak pakai lama, langsung pesan MOU, besoknya udah bergerak minta tanda tangan masing-masing. Semua form-form yang dibutuhkan teman-teman agent di kantor kita cukup lengkap ya Pak T ya? Betul, lengkap sekali. Tinggal kirim, ganti nama, pasal-pasalnya juga sudah lengkap, tinggal request aja ke admin. Betul. Jadi jangan dilupakan itu, karena kita juga agent properti yang berbadan hukum ya Pak ya. Paling enggak juga tahu gitu pasal-pasal mana yang akan melindungi kita juga sebagai agent. Kita memang posisinya di tengah nih. Kita memang tidak memihak
vendor maupun buyer. Iya, betul. Kita harus posisi netral. Betul sekali. Nah, itu setelah itu semua bisa terselesaikan, lanjut ternyata tentang dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen ada yang ternyata belum lengkap yang diminta oleh notaris. Ya. Salah satunya ternyata di wilayah situ ada pemekaran wilayah nih. Nah, ini hal yang baru yang saya temui begitu. Oh, ternyata Belajar lagi di situ. Belajar lagi. Jadi memang properti ini dinamis begitu. Ya. Banyak hal yang baru yang ketemu di sana. Cuman kalau nggak dapat masalah ya nggak ketemu, nggak belajar. Betul, iya. Tapi dengan masalah ini selama masih bisa diselesaikan dengan berkonsultasi, betul, akan ada jalan keluar begitu. At least semua masalah bisa kita selesaikan. Nah, itu cuma ada kadang-kadang waktu tunggu yang kita perhitungkan kalau kita tidak mempersiapkannya di awal. Betul. Coba saat listing kita sudah lengkapin semua, kita sudah investigasi dokumen yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, sehingga kalau terjadi transaksi prosesnya akan jauh lebih cepat. Betul. Seperti itu, ya. Dan setiap transaksi itu saya selalu full hard di sana. Jadi apa? Jadi ibaratnya mereka saya anggap keluarga yang harus saya bantu untuk menyelesaikan gitu. Karena dengan nothing tulus gitu kita kerjanya enak, nggak kebeban. Dan itu juga dirasakan sama vendor sama bayarnya loh Pak T. Betul sekali. Iya, mereka ngerasa bahwa kalian cukup komunikatif, membantu tadi sepenuh hati, seperti itu. Mereka ngerasakannya sih Pak. Betul, betul. Kayak mereka pun ahli waris ini pada bekerja tuh. Ya. Dan untuk mengumpulkan mereka juga nggak mudah gitu. Cuman kita coba bantu berusaha yang pasti selain pemekaran wilayah, terus akte kematian tuh. Ya. Sempat bolak-balik juga ke gitu. Pemkot ya. Pemkot karena mereka keberatan akan pajak BPATB itu. Ya. Nah itu kalau kita separuh hati akan jadi masalah begitu, nggak kelar begitu. Ya, jadi benar-benar mereka melakukannya dengan effort dan sepenuh hati teman-teman sehingga ya vendor ataupun buyer merasa terbantu. Betul. Ya. Itu yang selalu kami kami beritahukan ke teman-teman di Link Property bahwa sebisanya kamu membantu klien-klienmu dengan sepenuh hati dan sampai dengan tuntas. Betul. Jangan ditinggal. Bahkan saat ini pun di kantor kita bukan tanpa masalah. Ada beberapa case-case yang masih dalam proses. Semuanya saya wajibkan teman-teman untuk pendampingan sampai dengan tuntas. Karena itu penting bagi portofolio kami. Bahwa jangan sampai ada di luaran sana menyatakan bahwa transaksi dengan kantor itu jangan deh, dihindarin deh. Kalau ada masalah ditinggal ambil agen-agennya. Nah, kami tidak seperti itu teman-teman. Iya, betul sekali. Itu yang jadi sampai clear kita bantu klien-klien kita. Betul. Dan jangan lupa selalu konsultasi. Misalnya oke lah, mungkin nggak dengan Bang Abaroni ya. Abaroni lagi sibuk. Ya kita yang pernah melakukan akan membuka diri untuk misalnya apa yang harus dilakukan begitu. Daripada nanti separuh jalan nggak jadi kan sayang. Begitu. Atau bermasalahnya dengan hukum misalnya. Nah itu dia. Lebih dalam lagi, lebih susah. Ya lagi. untungnya kita yang di agent properti di bawah REB ini memang berbadan hukum dan kita di backup oleh kuasa hukum dari REB gitu yang ada lawyer juga yang membantu itu, kita. Begitu. Nah itu ternyata setelah itu juga prosesnya nggak mudah lagi, ada lagi gitu tantangannya dan ya puji Tuhan ketemu dengan notaris yang enak juga, yang memang awalnya seolah-olah koboi tapi dia pun belajar banyak dari kita gitu loh. Dia ngakui bahwa kita kerjasamanya enak gitu loh. Agent Link Pro ini TikTokannya enak gitu loh. Fast respon lah katanya begitu. Ya, betul. Nah itulah yang akan menjadikan kita stay live di sini. Ya. Begitu. Jadi transaksi tersebut sudah berhasil dilakukan dengan clear, akhirnya happy ending. Happy ending. Udah komisian juga ya Pak. Iya, lancar. Itu yang ditunggu-tunggu. Iya, cukup seru Pak T kita ngobrol gitu, tapi kelihatannya waktu makin mepet aja. Kita beranjak ke perbincangan berikutnya. Jadi menurut Pak T berarti properti ada masa depan di sini ya Pak T ya? Ada masa depan. Ada masa depan. Buat teman-teman di luar sana yang masih galau tentang bisa nggak di properti atau
belum apa-apa sudah nyerah. Ada masukan nggak buat mereka, Pak T? Ya, jangan pernah menyerah sebelum melakukan apa-apa Ya, begitu. betul. Belum dilakukan sudah menyerah, ya nggak kemana-mana kita. Ya, tuh penting. Iya. Dan yang menjadi kekhawatiran di sini nggak ada, karena ada yang bisa ditanyakan tentang hal yang belum kalian mengerti begitu. Kesini aja nanya begitu, nanya sedetailnya akan terjawab. Apalagi di dunia properti ya teman. Ya. Begitu. Kita punya mentor-mentor yang pengalaman ya Pak T. Nah, itu dia. Saya sendiri kan selalu dampingi teman-teman. Tidak pernah saya meninggalkan teman-teman di kantor ini. Setiap case apa sampai pada titik tertentu saya harus penetrasi dan saya ambil alih atau saya ikut membantu, saya pasti akan menyediakan waktu meskipun dengan kesibukan saya tentunya ya. Betul, betul. Seperti itu. Ya apa namanya motonya itu manut mentor pasti sukses gitu. Motonya Pak Theo ya, manut mentor pasti sukses. Iyalah, yang karena memang pengalaman yang lebih banyak selama beliaunya ditanya menjawab, ya itu yang nggak ada jadi masalah begitu. Betul. Pasti ada solusi gitu loh. Ya, ditambah juga kita punya link yang cukup luas lah ya Pak T. Ya. Banyak yang bisa membantu lah di luar sana. Kalaupun saya tidak punya kemampuan terhadap itu. Ya, Ya, betul sekali. Oke, kita ngobrol di dunia properti udah. Nah, kemarin Pak T sudah kompeten ya. Kompeten. Ya, jadi sudah mengikuti uji kompetensi teman-teman, yaitu di mana seluruh agent bukan hanya prinsipal, bukan hanya manajer di kantor, tapi seluruh agent, seluruh broker harus punya lisensi. Ingat waktunya sudah mepet, Oktober 2026 yaitu tahun ini segera akan dilakukan tindakan buat kalian yang tidak tertib. Sehingga kemarin saya dorong teman-teman di Link Property untuk ikut uji kompetensi. Cukup banyak kemarin teman-teman dari agent dari Link Property yang ikut uji kompetensi. Salah satunya Pak T. Mengapa menurut Pak T uji kompetensi ini penting Pak T? Dan Pak T kenapa ikut Pak T? Penting sekali. Ini buat saya ini ibaratnya saya perang itu saya sudah punya senjata gitu loh. Karena kedepannya negara juga sudah melihat bahwa pekerjaan ini adalah berbasis risiko gitu loh. Tanpa ada kompetensi ini, risiko pasti dihadapi. Paling enggak dengan sudah kompeten, risiko itu bisa diminimize begitu. Jadi memang buat saya sih ini keharusan, Pak. Jadi sebagai agent properti dan ternyata uji kompetensi ini nggak harus yang punya pengalaman di properti gitu loh. Asal mau masuk situ ada pola-pola yang akan mengajari menjadi yang lebih kompeten untuk bidang ini ya. Apa istilahnya DTI ya, daftar DIT. DIT, sorry. Ya, DIT. DIT itu D-nya saya lupa, instruksi terstruktur. Daftar instruksi terstruktur. Daftar instruksi terstruktur. Jadi ada yang bisa dipelajari meskipun ya baru berapa bulan jalan bisa uji kompetensi. Bisa ikut uji kompetensi dengan metode yang namanya DIT. Ya, yang penting paling nggak kita punya senjata lengkap nih. Ya. Jadi suatu saat negara memang benar-benar melihat kayak zaman dulu. Waktu kita pajak dimulai, kita ngeremehin lah. Iya, ngeremehin pajak ya. Hari-hari nanti aja. Hari-hari ini kita nggak bayar pajak nggak kemana-mana begitu. Sama. Nggak bisa menghindar ya. Kayak uji kompetensi ini ya harus gitu sebagai agent properti harus. Iya. Ya sama yang di bidang-bidang lain seperti mungkin agent asuransi ya. Dia harus punya uji kompetensi juga. Betul. Jadi kalau di sini saya harus mendapatkan itu karena saya menghindari ini. Ya. Menghindari hal yang bisa terjadi entah kapan ya. Betul. Ya. Intinya gini, saya juga sering ada pertanyaan. Yakin tak nanti akan ditindak kalau kita nggak tertib gitu. Ya, peraturan ini sudah ditetapkan. Sekarang pada masa namanya harmonisasi. Udah setahun berjalan teman-teman. Bayangkan teman-teman ada aturan dan teman-teman coba menghindar ya. Kayak coba menghindar. Cari celah untuk menghindari aturan tersebut. Sampai kapan? Sampai kapan? Kamu akan lelah. Terus kamu yakin, aturan ini hanya dilakukan sesaat, nanti akan ganti aturan lagi. Ya, itu kan pendapatmu. Saya yakin pemerintah juga melihat karena tadi bisnis kita beresiko, akan selalu membuat aturan-aturan yang ketat untuk membuat kita lebih profesional dan menghindarin hal-hal yang tadi itu penipuan segala macam karena udah banyak terjadi sehingga itu jadi concernnya pemerintah
untuk mengatur nih agen-agen broker properti ini harus disertifikasi supaya mereka kerjanya lebih profesional, lebih tertata, dan juga lebih aman buat klien-klien. Betul gitu. sekali. Aturan sudah, ya. Klien-klien akan merasa aman. gitu Iya, dengan aturan agent sudah yang- ditetapkan. Iya, Jadi betul. teman-teman jangan menghindar terus. Menghindar berarti kamu tidak tertib dan kamu siap dengan ditindak. resiko. Ya, tiap resiko ditanggung sendiri ya Pak. Iya, ya. betul. Ya gitu. Betul. Tuh, jadi teman-teman di luar sana yang masih bingung gimana caranya untuk jadi ikut uji kompetensi, teman-teman bisa tanya di kantornya masing-masing. Tetapi kalau teman-teman di luar sana yang belum memiliki kantor, join dengan kami. Kemarin teman-teman di Link Property saya persiapkan, saya briefing mereka sehingga hasilnya cukup memuaskan. Siap, kompeten. Bahkan dipuji juga sama asesor-asesornya bahwa briefingnya keren karena semua teman-teman mengumpulkan portofolio yang komplit, bagus, dan siap tarung dan saat ini sudah kompeten. Kompeten. Ya. Jadi join di Link Property ya. Kita akan ajari teman-teman dan kita briefing, kita siapkan teman-teman untuk jadi agen-agen yang kompeten. Ya, saya sendiri kebetulan sebagai asesor di LSP. Sehingga nanti tentunya nilai plus sendiri teman-teman kalau teman-teman join di kita dan kita bisa mempersiapkan teman-teman untuk menjadi agen-agen yang profesional dan berlisensi. Ingat ya, yang punya lisensi. Lisensi siap. Gitu ya Pak Teh ya. Kompeten, Pak Teh, Pak. ya, Link Property menurut Pak Teh seperti apa Pak Teh? Saya selalu menanyakan kepada narasumber saya, Link Property ini kayak apa sih? Di matamu sebagai agent yang sudah join di satu kantor yang namanya Link Property, mungkin sebelum-sebelumnya kita udah pernah kerja bareng juga. Saat ini menurut Pak Teh seperti apa Pak Teh? Menurut saya Link Property ini my home. My Sudah seperti rumah begitu. Ya. Jadi kalau rumah kita banyak melakukan aktivitas di situ, yang pasti beban ada. Tapi di saat beban itu ditanggung bersama akan menjadi ringan begitu. Ya. Itulah rumah home ya. Ya. Makanya saya kalau di Link Property ini home, my home. Second home mungkin ya? Second Oh, home. iya, second home. Second Punya rumah home. yang setiap hari ditinggali, tapi second home kita di sini ya? Iya, begitu. Karena di sini nih kalau apapun ada yang rusak, misalnya apapun sekecil lampu, apapun yang rusak di sini Pak Teh dengan kerelaan yang sungguh benar-benar tidak bisa diungkapkan. Ya karena rumah saya, bagaimana? Rumah saya gelap juga nggak bagus gitu. Ya harus dipegang supaya rumah ini jadi terang begitu. Misalnya kalau ada masalah, ya harus dipegang supaya selesai begitu. Iya benar. Jadi ada banyak hal kadang-kadang lampu pedot gitu ya. Kita bilang beli aja yang baru. Pak Teh bilang nggak usah bah, masih bisa dibetulin. Jadi kita upayakan semuanya itu seperti rumah sendiri ya Pak Teh? Rumah sendiri, nah itulah saya lebih ke rumah sendiri. Jadi Iya, di kesempatan ini saya juga mewakili teman-teman. Thank you Pak Teh buat sama-sama buat- Pak. buat hospitality-nya Pak Teh terhadap rumah baru, rumah keduanya ini ya teman-teman. Jadi benar-benar ya dia ngerasa ini rumahnya. Datang ke sini juga nyantai ngopi di depan sambil kerja gitu ya Pak Teh ya. Iya Pak. Thank you so much Pak Teh. Sama-sama Pak. Ya jadi menurut Pak Teh Link Property adalah my second home. Second home benar. Ya. Jadi Dan kita di sini juga kekeluarganya kental banget ya Pak kental Teh. banget, kekeluarganya kental banget. Makanya kalau sampai ada teman yang muntaber ya, mundur tanpa berita itu kayak sedih banget. Sedih gitu. kita ngerasa kehilangan Kehilangan keluarga lah. Betul ya. Paling enggak sebelum muntaber konsultasi lagi teman, Iya. konsultasi lagi. Jadi Abah Rom ini akan membuka diri gitu Ya. loh. Kalau kalian mau berkonsultasi, pasti ada solusi di sana. Ya. Sedangkan kalian coba memutuskan sendiri, ternyata nggak dapat kan sayang begitu. Ya. Ada tempat yang bisa dibuat naungan begitu. Gunakan teman. Ya. Gitu sih Pak. Bahkan beberapa teman-teman kita yang sudah lulus dari kita, akhirnya join di tempat lain juga, ya merasa bahwa kita ini bagian dari keluarga dia waktu itu gitu. Iya, ya, Pak Teh. Sampai benar. segitunya ya Pak Teh. Iya, iya, iya. Sampai ada- Rumah induk lah. Iya, ibaratnya ada begitu. sedih lah ya kalau harus terpisah karena harus berkarir di tempat lain. Tetapi Iya. hubungan itu tetap terjaga ya Pak Teh. Tetap, Kita tetap, tetap betul satu keluarga, sekali. pernah jadi satu keluarga besar di Namanya juga keluarga ya. namanya keluarga ya. Tempat tetap pindah, tetap menjadi keluarga. Itulah Link Pro ini. Link Pro ya. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau tanya? Ya, pertama-tama ini ya, selamat sudah kompeten. Terima kasih, kompeten. Yang penasaran itu di bulan keberapa waktu baru masuk dunia properti itu mulai merasa mau nyerah
Mas, apalah ini properti aku nyerah aja gitu. Iya, pernah ngerasa gitu nggak ya Pak Teh ya? Pastinya semua merasa itu, terus gimana caranya bisa keluar dari situ? Dikasih filosofi lagi aja. Kita penuh filosofi hari ini. Iya. Teman-teman, cara menaklukkan itu loh. Ya. Setelah mau berhenti ini bangkit lagi itu gimana? Nah, itu dia. Ini filosofi lagi. Kayaknya cukup deh. Filosofi cukup dalam sih tadi. Cuman kalau menyerah dimanapun adalah. Rasa itu pasti semua punya. Begitu. Tapi selama kita di rumah ini, ada yang bisa ditanya, ada yang bisa diajak konsultasi, ya gunakan kesempatan itu gitu loh. Supaya rasa menyerah itu bisa hilang. Begitu. Rasa menyerah buat saya ada. Nggak closing-closing, ya itu kan sebetulnya rasa untuk menyerah, tapi harus dicari nih, apa yang membuat aku menyerah, hal apa yang belum kulakukan sebelum aku menyerah. Nah itu yang saya kulik-kulik terus begitu Pak. Sampai rasa menyerah itu ketemu gitu loh, oh ngapain aku harus menyerah, karena aku belum melakukan hal yang belum harusnya dilakukan begitu sih. Iya. Itu yang menyikapi supaya Jadi nggak jangan menyerah. begitu ada perasaan menyerah reaktif langsung ya udah nyerah aja gitu, tapi coba introspeksi diri, apa yang kurang segala macam gitu ya Pak Teh? itu bukan seorang squad ya, seorang pejuang yang memperjuangkan jangan sampai menyerah. Ibaratnya kan kita memperjuangkan kemerdekaan. Ini kemerdekaan buat kita pribadi nih. Iya. Ngapain harus menyerah, harus berjuang begitu sampai nemu. Kita kan di sini di Link Pro ini kan nggak berjuang sendiri, Pak. Yes, betul. Ada teman, ada abah kita yang merangkul. Kenapa rangkulan harus dilepas? Ya dirangkul lagi begitu. Konsultasi lah. Ya. Jangan sampai menyerah, sayang begitu. Opportunity di sini begitu gede. Ya. Gitu. Dan jangan hilang juga ya Pak Teh. Nah itulah, Jangan hilang. mundur tanpa berita ini yang bahaya. Kalau di rumah sakit sudah diinvest itu muntaber. Ya. Menjawab Pak. Ya. Oke? Iya, Ada lagi? Cukup ya? cukup. Ya, nggak terasa Pak Teh. Mungkin ada 1 jam ya kita ngobrol sama Pak Teh ya. Ada ya, wah. Seru ya Pak Teh ternyata ya. Seru. Thank you Pak Teh udah nyiapkan Thank waktu you, Pak. Teh. Sama-sama, Pak. Semoga obrolan kita ini bisa pasti banyak ya, banyak inspirasi hari ini ya. Banyak sekali filosofi yang kita dengar, banyak inspirasi, banyak masukan, banyak juga cerita-cerita menarik yang diceritakan hari ini. Jadi semoga sekali lagi semua isi podcast dari Link Property ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana ya. Utamanya itu tadi teman-teman, jangan ragu di dunia properti karena ada pendampingan, ada mentor. Nah, Bahkan kami di sini siap mewadahi teman-teman untuk mendidik dari nol, bahkan ya dari nol, kesulitan akan dibantu dan segala macamnya kita pasti bisa jalanin bersama. betul. Gitu. Karena my second home is Link Property. Link Property. Kita tutup? Siap. Kita tutup Pak Teh? Iya. Ya, Link Property. Connecting you.